Halo, kenalin nama aku Reski Tridulai Chandra dengan NIM C24012 11087 dari kelompok 7 mata kuliah Biologi Perikanan. Nah, kali ini aku mau buat video micro teaching tentang materi hari ini, yaitu pertumbuhan. Nah, sebelumnya apa sih itu biologi perikanan? Perikanan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mencakup interaksi antara komponen biota perairan, habitat perairan, dan penggunanya oleh manusia dengan sumber daya yang dapat diperbarui. Studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia dapat disebut juga dengan biologi perikanan. Biologi perikanan terdiri dari dua cabang ilmu, yaitu satu, natural history, yaitu ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, dan perkembangan populasi. Yang kedua yaitu dinamika populasi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dinamika populasi ikan, tentang pertumbuhan, moralitas, rekrutmen, stok, dan lainnya. Lalu, aspek-aspek dalam biologi perikanan meliputi aspek reproduksi ikan, populasi, serta faktor yang mengontrolnya, kebiasaan makan, interaksi terhadap spesies lain, pergerakan atau ruaya, dan pengaruh penangkapan ikan terhadap jumlah populasi, reproduksi, pertumbuhan secara distribusi ukuran. Nah, lalu masuk nih kita pada materi hari ini, yaitu pertumbuhan. Sebelumnya, apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan dimensi panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran per satuan waktu, baik individu, stok, maupun komunitas. Pertumbuhan banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, di antaranya ukuran makanan, jumlah ikan, jenis makanan, faktor lingkungan, dan kondisi ikan. Perubahan tersebut terjadi baik pada level individu maupun stok komunitas. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan populasi. Sebelumnya, apa sih itu pertumbuhan populasi? Pertumbuhan populasi adalah pertambahan atau penurunan populasi dalam satuan waktu. Pertambahan ini dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian serta migrasi. Menurut Effendi, pada tahun 1979, pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak yaitu ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu, seperti panjang rata-rata ikan pada umur 1 tahun. Sedangkan pertumbuhan nisbi yaitu panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu, dihubungkan dengan panjang atau berat awal periode tersebut. Lalu, apa sih pentingnya pertumbuhan? Pertumbuhan penting untuk melihat perkembangan jenis ikan, memacu produksi, menjaga ketersediaan stok sumber daya, mengatur kegiatan penangkapan atau fishing effort, lalu melakukan pengelolaan untuk keberlanjutan usaha perikanan, produktivitas ekonomi atau economic value dari ketersediaan sumber daya ikan. Masuk pada hubungan panjang dan berat. Dalam menganalisis pertumbuhan dengan menggunakan parameter panjang dan berat adalah dengan rumus W sama dengan A kali L pangkat B. Hasil hipotesis yang didapat bila B sama dengan 3 dikatakan hubungan yang isometrik, yaitu pola pertumbuhan panjang sama dengan pola pertumbuhan berat. Bila B tidak sama dengan 3 dikatakan memiliki hubungan alometrik, di mana positif lebih dari 3, negatif kurang dari 3. Lalu masuk kita pada prosedur praktikum. Prosedur praktikum tadi dimulai dengan menyiapkan SOP, alat, dan bahan. Lalu kami menyiapkan ikan segar yang telah disediakan oleh Asprak. Lalu kami melakukan pengukuran bobot ikan, di mana ikan kebanyakan memiliki ukuran yang sama. Lalu kami melakukan pengukuran panjang, yaitu dari panjang total, panjang baku. Lalu kami membedah ikan tersebut. Sebelumnya kami melakukan dokumentasi ikan tersebut. Lalu kami lakukan pembedahan. Lalu kami mencari gonetnya, mencari usus, dan juga lambung.
Lalu kami menimbang gonad dan mengukur tingkat kematangan gonadnya. Setelah itu gonad dan lambung lalu usus kami masukkan ke botol untuk diawetkan. Mungkin micro teaching pada materi ini cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.